Terima kasih buat lawatan-Mu atas negeri kami. Terima kasih atas lawatan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, bagi umat-Mu di seluruh tanah air kami, bahkan di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, agar firman-Mu tetap menjaga kami, firman-Mu tetap menopang kami, karena kami tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah sumber inspirasi firman Allah, adalah guru agung yang mengajar-ajari kami kebenaran. Dalam Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal hingga sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita kembali berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal 21 di ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Kita langsung pada kebenaran firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung dan menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan. Namun yang menjadi pokok penting untuk pembelajaran kita tentang perikop ini, mengenai kedatangan anak manusia, mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan mengenai perumpamaan pohon ara yang dikaitkan dengan kedatangan anak manusia. Nah, kita akan belajar tentang ayat 29, ayat 30. Ini menjadi pokok pembicaraan kita hari ini, pada hari ini. Apa yang menjadi pesan penting Tuhan di hari ini dari firman Allah yang kita wajar kita dengar. Di Palestina, Bapak Ibu Saudara, pohon ara adalah pohon yang pertama, menjadi pohon penanda, pohon pemberitahu akan tibanya musim panas. Ya, nah, tunas yang keluar pada awal musim semi, ya, dengan ranting-ranting yang lembut ini tentu memiliki nilai eskatologi, memiliki nilai secara rohani untuk masa yang akan datang. Apa yang dibicarakan Yesus mengenai pohon ara yang mulai bertunas, yang mengingatkan kita, yang mengindikasikan saat itu bahwa musim panas sudah dekat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu poin penting pada dua ayat ini akan memberikan nilai rohani yang tinggi dalam kehidupan kita. Saya mengkaitkan dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Saya tidak hendak mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan sudah datang, atau kapan Tuhan datang, tanggal berapa, bulan berapa. Saya tidak mengatakan hal itu kepada saudara hari ini. Karena saya tahu Yesus secara rela, Yesus secara sukarela dalam keadaan tubuh jasmani ini sebagai manusia, dia mengatakan, ingat, Yesus punya kuasa. Yesus di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Tapi Yesus secara sukarela mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia sendiri tidak tahu kapan dia akan datang. Nah, saya tentu sebagai hamba Tuhan tidak akan melampaui Tuhan. Saya tidak juga menggunakan ruang profetik secara roh kenabian untuk mengatakan Tuhan akan datang. Saya menjunjung tinggi, saya menghormati setiap nubuatan-nubuatan yang terjadi, yang disebar beritanya di berbagai-bagai media. Bahwa nubuatan-nubuatan mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini di belahan dunia, muncul nabi-nabi Tuhan dengan roh yang profetik. Saya sangat mendukung. Saya juga sangat menyambut secara positif. Namun saya mengingatkan gereja Tuhan, apa yang menjadi sangat penting. Saya pernah katakan kepada saudara ketika Nabi Agabus bernubuat di Yerusalem bahwa Yerusalem akan mengalami kelaparan. Apa reaksi jemaat Tuhan Yerusalem? Mereka tidak cuma berdoa menantikan sebuah kegerakan terjadi untuk sebuah nubuatan mengenai apa yang terjadi terhadap Yerusalem, yaitu kelaparan. Tapi orang-orang di Yerusalem, orang-orang percaya di Yerusalem memberikan pengaruh untuk mempersiapkan diri. Mereka membangun lumbung-lumbung dan mempersiapkan logistik apabila nubuatan itu digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menerima sebuah nubuatan,
Bahkan ketika Yesus menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kalau kamu melihat tunas-tunas muda dari pohon ara atau dari pohon apa saja, ini memberikan isyarat, ini pertanda bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara dalam Alkitab, ini di poin yang pertama saudaraku, selalu dikaitkan dengan bagaimana janji-janji Allah. Ingat, pohon ara selalu dikaitkan dengan janji-janji Allah. Yang kedua, pohon ara selalu dikaitkan dengan peringatan Allah atau peringatan Tuhan. Jadi kita nggak menganggap enteng ya dua hal ini mengenai pohon ara yang sedang bertunas dengan kaitannya awal musim semi dengan kaitan dengan musim panas sudah dekat. Yang pertama saya mau katakan kepada saudara, musim semi. Tunas pohon ara dengan ranting-ranting yang lembut itu terjadi pertanda bahwa musim semi sudah dimulai. Saudara, apa yang dikasih Tuhan ketika kita berbicara musim semi, saudaraku, yang paling krusial, yang paling esensial juga yang kita mau tarik pelajarannya adalah bahwa Yesus Kristus semakin dekat kepada kita untuk menggenapi janji penyelamatannya. Ini janji. Tidak ada janji yang lebih hebat selain janji penyelamatan diri kita. Tentu saya katakan ayat ini mempunyai nilai eskatologi, punya nilai kaitan dengan masa yang akan datang, hari akhir, kedatangan Kristus, parousia, maranatha. Ini tidak bisa diabaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang paling mendesak, hal-hal yang paling penting, yang paling krusial, kalau ini sudah semakin dekat dan musim semi ini sudah mulai, saudaraku, bahwa kegenapan janji-janji Tuhan di hari-hari terakhir ini sedang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-11, firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan gereja di Roma. Berkata demikian firman Allah, hal ini harus kamu lakukan. Itu ada di ayat 10. Tentang kasih akan Allah yang lebih dari segala apapun juga. Yang berarti juga pengimplementasiannya kepada kasih terhadap sesama. Karena kamu mengetahui keadaan sekarang. Sekarang waktu itu ditulis, saudaraku. Waktu sekarang yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara boleh mungkin mengingat-ingat saudara, ya, bagaimana ketika saudara menjadi percaya, bagaimana cinta mula-mula saudara kepada Tuhan, bagaimana kasih saudara kepada Tuhan. Kita bisa flashback, kita bisa mundur ke belakang mengingat, tidak ada salahnya. Saudara jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau. Janji-janji Tuhan yang sangat indah, saudara. Namun hal yang menjadi sangat penting adalah bahwa keselamatan sudah semakin dekat. Apa artinya? Bahwa penggenapan janji untuk menyelamatkan saya dan saudara sudah di ambang pintu. Ini menjadi mendesak. Ini menjadi sangat penting ketika pucuk-pucuk ara itu sudah mulai melembut. Dengan ranting-ranting yang melembut itu. Bahwa sudah dimulainya janji-janji Tuhan dikenapi buat kita. Ada satu harapan, ini berbicara dimulainya tahun semi, saudara. Musim semi, musim-musim kehidupan kita dalam penggenapan janji-janji Tuhan. Saya belum berbicara di poin yang kedua, tapi saya sedang fokus di poin yang pertama. Saudara, dikasih oleh Tuhan semakin dekat. Tapi dari fenomena yang ada kita lihat dari tahun ke tahun, karena ini terus berulang, setiap peristiwa terjadi kaitkan dengan kedatangan Tuhan. Saya melihat belum ada indikasi ke arah sana. Masih banyak orang yang belum mengindahkan hal ini. Masih banyak orang yang kemudian menjadi lalai. Banyak orang yang kemudian menjadi masa bodoh. Bahwa ini serius. Ini serius. Keadaan penyelamatan ini serius. Saya rindu setiap kita yang percaya betul-betul merespon hal ini. Musim bertunasnya pohon ara ini memberikan indikasi bahwa Tuhan memenuhi seluruh harapan-harapan kita di dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah semakin dekat datang kepada kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 15a mengatakan demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau saudara berkata sejak tahun lalu, sejak kakek saya menjadi Kristen sampai kakek saya sudah meninggal puluhan tahun, Tuhan ternyata tidak datang-datang juga. Dengar baik-baik firman Allah. Anggaplah kalau Tuhan belum datang sampai hari ini. Itu kesempatan buat saudara dan saya bertobat. Memperbaiki diri menjadi lebih baik dan masuk dalam kategori orang yang diselamatkan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kesempatan ini tidak akan datang berulang-ulang. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau Tuhan belum datang, kalau Tuhan baru memberikan pertanda, ingat baik-baik. Dimulainya bertunasnya pohon ara, dimulainya musim semi.
musim Tuhan akan memberkati janji-janjinya. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya. Termasuk berkat penyelamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, cara ini yang harus kita kerjakan, saudaraku. Ketika kita mulai merespon bagian ayat ini, saudaraku, apa yang harus kita kerjakan? Nah, kalau Tuhan berikan kita kesempatan dan Tuhan sudah semakin dekat kepada kita, kita harus bangun, kata firman Allah. Kita harus bangun. Kita lihat di dalam Lukas pasal 21 tadi, pasal 21 kita naik ayat yang ke-28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Proses penyelamatan sedang dan mulai terjadi, berproses dalam diri saudara. Apa yang harus kita respon? Bangun. Bahasa yang lain saya gunakan bangkit dari ketiduran rohani saudara. Kalau saudara tidak bangun dan mempersiapkan pelita dengan minyaknya, ketika mempelai itu datang, saudara akan ketinggalan. Saudara akan ditinggal. Karena Yesus Kristus pasti akan datang kepada gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Dia adalah mempelai pria sorga. Dia adalah laki-laki sorgawi. Ini sebuah gambaran. Gambaran dari sebuah intimitas yang dimaksudkan firman Allah. Jadi tolong, please deh, kalau bahasa anak sekarang, ya, jangan keraskan hati kita. Kasih ruang untuk firman Allah berbicara dalam hati kita bahwa dia sudah semakin dekat dan kita harus bangun, bangkit dan pandanglah dia. Kalau kita mengatakan bangkit, bangun, pandang dia, angkat mukamu. Saudaraku, hal yang kedua dalam poin yang pertama, setelah kita bangun dari ketiduran kita, betulkan perspektif kita tentang Tuhan. Kita nggak minta Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, sudah terlalu besar. Tinggal perspektif kita zoom bahwa Allah ternyata besar. Persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah kecil di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah saudara sering melihat itu masalah menjadi besar. Tapi kalau engkau bangkit dan pandang angkat mukamu, kata firman Allah di ayat tadi, kita akan melihat kebesaran kuasa Tuhan dengan janji-janji yang tergenapi. Ini menggiurkan rohani saya dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini sangat mendongkrak kita. Pandang Tuhan berarti juga kita harus memperbaiki perspektif, cara hidup, pola pikir, paradigma, mindset kita secara total. Rombak. Biar Tuhan merestorasi. Biar Tuhan merekonstruksi kembali bangunan rohani kita. Dia membangun kembali kehidupan. Dia merenovasi kembali hidup kita. Menjelang kedatangan Tuhan. Kita harus sempurna dalam segala aspek. Kemarin saya sudah berbicara. Kita harus sempurna dalam iman. Percaya kita harus 100% sempurna. Hal-hal yang lain mungkin tubuh kita akan semakin merosot ke firman Allah. Tapi iman kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang dikatakan sempurna. Yang kedua, musim panas sudah dekat. Kalau kita berbicara musim semi, kita berbicara sangat menyenangkan tentang janji-janji yang digenapi, doa-doa kita dikabulkan, keselamatan sungguh-sungguh menjadi bagian dari semua aspek yang mencakup keselamatan itu sendiri. Bukan cuma keselamatan masuk surga, saya katakan minggu yang lalu, bahwa tapi juga ada pemenuhan janji-janji itu selama kita hidup menjadi pemercaya Yesus. Ke surga itu pasti, tapi hidup yang di bumi masih harus kita jalani. Saudara dan saya bisa jatuh tanpa Tuhan. Saudara dan saya bisa gagal masuk surga tanpa Tuhan. Iman memang sudah terjadi ketika kita menjadi percaya. Keselamatan itu kasih karunia, bukan karena pekerjaan kita. Tapi tanggung jawab, kata Paulus, ini menjadi sangat penting untuk menata dan memperbaiki hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan. Musim panas berbicara soal keadaan menjelang hari Tuhan. Dengan tanda-tandanya, saudara. Dengan tanda-tandanya. Memang raptur, pengangkatan, itu sulit dideteksi. Tapi tanda-tanda kedatangan Yesus akan ditandai dengan gempa bumi, bencana, penyakit, tulah, dan macam-macam. Ini yang kita persoalkan. Dan hari-hari ini orang sudah mulai berkomentar, memprediksikan, bikin statement macam-macam. Saya cuma mau katakan kepada saudara, percaya saja sama firman Tuhan. Tuhan gak mungkin bohong. Tuhan pasti datang. Apapun yang diprediksikan Tuhan pasti datang. Namun kita juga jangan menganggap remeh setiap nubuatan. Jangan menganggap rendah setiap nubuatan. Setiap nubuatan harus diuji. Setiap roh harus diuji. Supaya kita tidak menjadi lengah, kita menjadi tidak waspada, itu harus kita hindari. Saudaraku, kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap siap sedia, karena musim panas sudah dekat. Kalau musim panas sudah dekat, tentu persiapan-persiapan yang harus kita hadapi menjelang musim panas. Pohon ara yang bertunas, yang dikaitkan dengan musim panas adalah bicara bagaimana sikap gereja, sikap orang Kristen terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Dengar baik-baik. Banyak orang yang tidak mengindahkan peringatan dini dari Tuhan. Dia pernah katakan ketika peristiwa tsunami terjadi, banyak orang yang binasa karena manusia nggak punya alat sonar khusus untuk menangkap gelombang getaran bawah sadar.
Sehingga di beberapa artikel saya baca, dari literatur yang saya baca, yang sempat saya dapati, bahwa hanya kelelawar, kelinci, dan gajah yang mempunyai alat sonar khusus menangkap gelombang getaran bawah sadar. Sehingga kita lihat binatang itu telah bergerak sebelum tsunami terjadi. Ketika gempa meletus, binatang sudah terbang, kelelawar sudah terbang, kelinci sudah menghindar, dan gajah sudah menghindar. Saudara, pilih kasih oleh Tuhan. Tapi manusia tidak peka. Ketika tsunami itu banyak yang binasa, saudara. Saudaraku, kita perlu punya alat sonar khusus secara alkitabiah, secara rohani. Kita punya getaran-getaran bisa menangkap gelombang getaran Tuhan yang sama getarannya dengan frekuensi surgawi, saudaraku. Kita harus punya itu, kita harus punya alat yang cukup untuk menangkap sinyal ini. Oh, musim panas sudah dekat. Masa-masa di mana Tuhan akan menghadirkan proses ini, saudaraku. Saudara, ini kasih Tuhan bagaimana peringatan-peringatan yang akan terjadi. Seberapa jauh orang merespon peringatan menjadi sangat penting. Saudaraku, pesan saya melalui renungan hari ini di dalam 2 Tesalonika dikatakan pasal 2 ayat yang kedua, ini Paulus coba mengingatkan mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari menjelang kedatangan seperti saat ini, saudara. Seperti saat ini. Berapa nubuatan sudah mulai muncul bahwa akan menyusul bencana-bencana yang lebih lagi, akan muncul virus-virus yang sulit dideteksi lebih lagi. Ya. Saya tidak katakan bahwa Tuhan sudah datang. Ada yang mengatakan bahwa nanti virus yang menyusul akan lebih ngeri lagi, akan menimbulkan bisu-bisu dan sebagainya. Wah, entahlah apa namanya. Kalau kita baca di berbagai media, yang timbul cuma hanya keresahan, ketakutan. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Maka 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 Paulus mengingatkan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat dari kami yang dikatakan dari kami, ya, ini seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Bayangkan, saudaraku, sekalipun saudara dengar suatu roh yang profetik dari seorang nabi Tuhan dari terakhir ini, saudara nggak boleh bingung dan gelisah. Sekalipun orang itu ngomong atas nama Tuhan, atas ilham Roh Kudus, saudara nggak boleh bingung, nggak boleh gelisah. Karena kita punya firman Allah. Ya, kalau kita mendengar nubuatan seperti itu, kita cukup menerima. Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti datang. Tapi yang nggak boleh adalah menjadi gelisah setelah mendengar roh yang profetik itu sampaikan bahwa Tuhan sudah mulai melakukannya. Pesan Paulus tentu ini menjadi sangat penting buat saya dan saudara. Kalau kita mendengar ada nubuatan, kalau kita mendengar ada sesuatu yang disampaikan ilham roh yang dikatakan oleh Roh Kudus, dan juga lewat surat-surat yang Paulus tuliskan, termasuk firman Allah ini, kita nggak boleh bingung dan gelisah. Yang perlu kita lakukan, kita percaya. Saudaraku, kemarin saya sudah berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera bukan untuk menghilangkan masalah. Damai sejahtera, saya ingatkan kembali, adalah produk unggulan Roh Kudus, supaya kita mampu menghadapi setiap pencobaan, setiap tantangan dan penderitaan. Roh Kudus akan menopang kita, karena dia adalah firman yang menopang juga. Dia akan memberikan kekuatan untuk kita tetap ada di jalurnya Tuhan, ada di dalam rencana penyelamatan Tuhan. Jadi damai sejahtera membuat kita tetap enjoy, tetap happy, tetap sukacita di tengah berbagai-bagai masalah. Ini yang menarik dari kekristenan kita. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu gelisah, takut, bingung dengan pemberitaan-pemberitaan. Sekali saudara juga mendengar firman Allah tentang kedatangan Tuhan. Yang perlu saya tekankan adalah bagaimana sikap kita untuk tetap tenang, tetap percaya, dan tetap terus ada di jalurnya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bingung, jangan gelisah. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Hari-hari ini saya percaya banyak orang yang menjadi susah, banyak orang yang menjadi sulit. Saya nggak tahu sampai berapa lama akan terjadi ini. Tapi janji-janji Tuhan sedang digenapi. Peringatan-peringatan Tuhan sedang terus disiarkan, terus disampaikan terus. Saudaraku, maka saya ingin berpesan kepada saudara hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat hari ini. Bagaimana kita harus merespon musim semi ini. Ketika pohon ara itu sudah mulai melembut pucuknya, ranting-rantingnya, maka kita harus bangun dari tidur kita. Kita harus memandang penyelamat kita sudah datang. Dan kita harus memperbaiki tatanan kehidupan kita. Kita harus membenarkan mindset berpikir kita, paradigma berpikir kita. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Pesan pastoral saya hari ini adalah bahwa kita perlu waspada, kita perlu berdoa. Ini penting agar kita tidak kemudian jatuh, kita kemudian menjadi tidak lagi serius, dan kita kemudian mulai luntur iman kita. Saudaraku, keadaan-keadaan yang terjadi, baik senang juga harus kita perhatikan.
Senang seringkali membuat kita lalai. Dan penderitaan juga penting untuk kita perhatikan. Seringkali penderitaan membuat kita tenggelam dalam keadaan. Jadi waspada dan berdoa ini menjadi hal yang perlu kita pegang teguh dalam menyikapi kedatangan anak manusia yang kita tidak tahu kapan dia akan datang. Yang kita tahu adalah kita disuruh waspada dan berjaga-jaga. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena kita percaya surga yang kita diam adalah surga yang kudus, surga yang suci, dan surga yang bukan sembarangan untuk didiami. Saudara pilih kasih oleh Tuhan, pegang teguh janji firman Tuhan. Tuhan pasti datang, Tuhan pasti menjemput kita dalam kemuliaannya. Kita tunduk kepala. Mensyukuri apa yang Bapa buat dalam kehidupan kami hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan-Mu. Kami tidak tahu kapan waktunya Engkau akan datang. Namun Engkau juga telah menyatakan secara rela dalam keadaan tubuh jasmaniamu, ya Yesus Kristus. Dan Engkau mengatakan, Engkau secara rela melepaskan hak dan kuasa itu. Engkau punya kuasa untuk mengatakan kapan Engkau akan datang. Tapi Engkau telah mengatakan dengan sukarela, Engkau tidak tahu. Anak manusia sendiri tidak tahu kapan ia akan datang. Belajar dari hal ini, kami harus terus berjaga-jaga, berawas-awas. Kami percaya Engkau pasti datang ya Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, bela kami Tuhan. Dan juga bela seluruh jemaat umat bangsa kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, bahkan seluruh masyarakat dunia ini Tuhan. Supaya mereka belajar kembali kepada Tuhan. Merespon peringatan-peringatan daripada Tuhan. Baik mengenai keadaan musim semi maupun keadaan menjelang musim panas sudah dekat. Yang berisi tentang peringatan-peringatan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengimaninya bahwa Tuhan pasti datang. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan yang menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam syafaat dan berkat. Kita akan kembali ke tengah aktivitas kehidupan kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat intimitas yang terbangunkan beberapa saat dengan firman Tuhan. Kendati pun kami harus beribadah di rumah masing-masing, namun shalom akan tetap turun. Lawatan Tuhan Allah yang omniscient, Allah yang omnipresent itu akan tetap terjadi, hadir di tengah-tengah rumah tangga masing-masing untuk memberkati, menolong, menopang, dan menghibur, serta memproteksi setiap kami. Bapak, hamba berdoa khusus bagi anak-anak yang hari ini saat ini dalam keadaan sakit. Saudara boleh angkat tangan saudara dan taruh yang kiri di dada, angkat tangan kanan yang tinggi, yang kiri taruh dada. Saya berdoa buat saudara yang sakit hari ini. Bapak, dalam nama Yesus, buat anak-anak sedang sakit hari ini, jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, mereka sembuh. Mereka yang percaya dan dengar firman, iman mereka tumbuh, iman mereka muncul bangkit sesuai dengan Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus di dalam nama Yesus. Jadilah sesuai dengan iman mereka sembuh. Yang dalam pemulihan lepas dari sakit pasca masuk rumah sakit dan sekarang sudah kembali, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, pulihkan kekuatan mereka, cukupkan nutrisi dalam pemulihan mereka. Bapak, kami berdoa juga buat kehidupan setiap anak-anak yang hari terikat oleh kelemahan, masalah, beban, kuasa-kuasa. Kami tolak putuskan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga bersatu hati bersama berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Bagi seluruh masyarakat kami. Bapak, kami menyatukan iman kami memutus jalur penyebaran dari virus COVID-19 ini. Corona ini di dalam nama Yesus kami putuskan. Atas bangsa, atas kota, atas setiap daerah, atas tempat di mana kami dan umat manusia berada. Umatmu bangsa kami berada. Umatmu gerejamu berada. Di dalam nama Yesus kami putuskan. Mereka yang sudah terpapar, Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan. Mereka yang masih dalam keadaan sehat, mohon maaf Tuhan, proteksi dan lindungi. Jagai mereka Tuhan. Yang dalam keadaan duka cita, sepeninggal orang yang mereka kasih karena derita ini Tuhan. Karena virus ini, hiburkan, pulihkan, kembalikan mental mereka untuk kembali menata kehidupan. Bapak, kami berdoa buat tenaga medis sebagai garda terdepan, para perawat, para masyarakat kami, warga gereja yang bekerja di rumah-rumah sakit sebagai relawan, sebagai tenaga medis, dokter, perawat, ikut jaga dan proteksi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaatmu, buat Ibu Ipa, buat Bapak Wahyudi, Mas Wahyudi yang bekerja di rumah sakit. Tuhan bentengi mereka, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami juga berbuat anak-anak yang bekerja yang saat ini harus dipindahkan ke rumah. Mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, lindungi mereka, sehatkan mereka, dan mampukan mereka yang berdagang, keliling, berbisnis online juga Tuhan berkati, buka berkat buat mereka. Yang di kendaraannya saat ini menghadapi masalah juga Tuhan tolong, di perbengkelan menghadapi masalah Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar juga Tuhan tolong mereka semua. Apapun bidang-bidang pekerjaan mereka, baik di instansi apapun mereka bekerja saat ini Tuhan. Karena keadaan ini Tuhan tetap membela dan menolong.
yang sedang tidak memiliki pekerjaan juga buka berkat bagi mereka. Buat anak-anak kami juga yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Selepas peristiwa ini, Tuhan, kejadian ini, mereka juga boleh mendapat pekerjaan. Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan politik keamanan di bangsa kami ini, Tuhan, supaya boleh tercipta kembali kesejahteraan, keadilan, kemakmuran di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, staf menteri, lembaga-lembaga tinggi, kementerian yang ada, Kementerian Kesehatan, pusat, Tuhan, kalau instansi terkait lain, Tuhan berkati. Sampai di tingkat di mana kami, di lingkungan kami, di mana kami berdomisili, Tuhan berkati. Berkati juga wali kota, wakil wali kota, DPRD yang ada, sampai di tingkat di mana kami ada, Tuhan memberkati. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan lapangan pekerjaan tersedia. Injil, Tuhan, tetap bebas diberitakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, boleh tercipta kesejahteraan yang merata. Terima kasih, Tuhan. Berkati para lansia, para janda, duda, single parent, Tuhan, tolong berkati mereka, kehidupan mereka, hibur dan peliharakan mereka. Anak muda-muda kami juga akan membangun rumah tangga, sudah membangun rumah tangga, sudah menemukan pasangan hidup, Tuhan, persiapkan untuk membangun rumah tangga dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Yang belum, Tuhan, persiapkan mereka. Buat anak-anakmu dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, Tuhan menopang menyelesaikan tingkat akhir pendidikan mereka, dan mereka boleh bekerja sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka. Para balita dan batita, Tuhan, diberikan nutrisi yang cukup, sistem imun yang kuat, baik orang tua, orang muda, sehingga mereka boleh terhindar dari segala sakit penyakit, dari segala virus dan bakteri apapun. Karena Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan memproteksi umatnya. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami juga mau berdoa buat BPN, BPD kami, departemen yang ada di sinode ini, sampai ke tingkat biro-biro yang ada, dan gereja-gereja lokal yang ada. Kegiatan-kegiatan sempat tertunda dari organisasi kami, baik dari PGPI, dari FKGJ, maupun dari organisasi kami dari BPD DKI Jaya Banten, di Biro Anak dan Biro Pemuda yang sempat tertunda, dan program Tur Eklesia, program Pasca Eklesia yang tertunda di tempat ini, juga kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami serahkan semua aktivitas kehidupan gereja, aktivitas kehidupan kami hari ini, dan kami akan kembali ke aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati. Memberkati setiap kami yang datang di dalam nama Tuhan, membangun mesbah di rumah masing-masing. Memberkati setiap yang sudah melayani dengan panggilan pelayanan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan berkati setiap yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan di rumah masing-masing, akan diserahkan juga kepada gereja mendatang. Apa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak sudah mempersembahkan apapun bagi pekerjaan ini, bagi pastori, Tuhan balaskan berkali-lipat kali ganda. Dan anak-anak sudah mengembalikan 1/10 milik daripada Tuhan. Diberkati kesehatan mereka, diberkati pribadi, rumah tangga, hidup nikah mereka, bisnis, usaha dagang mereka, studi dan kuliah mereka, bahkan masa depan, harapan, cita-cita, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan sampai berkelimpahan. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada berkat yang datangnya daripada Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara hidup dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai siang hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kembali ke tengah aktivitas kehidupan kita. Shalom.